Di suatu pasar dipenuhi suara pedagang yang berteriak menawarkan dagangan. Bu Sari berjalan di lorong sempit pasar dengan wajah kesal sambil membawa keranjang kosong. Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional, Bu Sari dilanda resah. Harga buah melonjak, sementara keinginannya meraup untung tak pernah surut. Ketamakan pun mulai mengambil alih nuraninya. Berapa ini, Bang? Melon segar 30.000 sekilo, Bu. Astaga, mahal banget. Ada yang lebih murah nggak? Saya mau beli banyak nih. Kalau mau murah ada, Bu. Tapi kualitasnya ya kayak gitu. Bawa ke sini deh, yang penting murah. Ini, Bu, sisa yang kemarin murah banget. Cuma 5.000 sekilo. Tapi agak bau, Bu. Hah, baunya sudah busuk. Tapi selisih harganya banyak banget. Kayaknya kalau aku sedikit akalin masih bisa ini. Nanti juga nggak ada yang Ya udah bang, bungkusin semua. Di dapur kecil dengan penjayaan remang, Bu Sari sibuk memotong buah busuk. Bu Sari juga menyiapkan botol pewarna makanan dan gula kiloan. Ma, baunya nyengat banget. Ini beneran mau dijual, nggak takut nanti orang sakit. Tidak, kalau nggak bantu mending diem. Orang beli itu lihat manisnya, bukan buahnya. Tapi Ma, kalau mereka sakit gimana? Kasihan Ma. Udah jangan bawel, Mama butuh uang, ngerti? Kalau kamu nggak mau makan gak usah ikut campur. Ma, istighfar Ma, kasihan orang yang beli. Kamu mau duit gak? Kalau mau sini bantuin Mama. Ya udah Dinda bantuin deh. Tapi beliin aku skincare ya Ma. Iya buruan bantuin. Sore harinya di lapak sederhana di pinggir jalan, ember besar berisi es buah berwarna mencolok menarik perhatian warga. Apalagi harganya yang murah membuat warga jadi tertarik. Warga pun mulai mengerubungi Bu Sari. Ayo, es buah segar, manis, segar, murah meriah, hanya 3.000 per gelas, cocok buat buka puasa. Bu, kok murah banget? Beneran ini nggak basi? Lah ini baru dibuat Bu, coba aja dulu rasanya nagih. Bu, esnya warnanya bagus. Nah gitu dong, yang adem di hati, seger di dompet. Kamu nggak curiga? Warna esnya ngejreng banget loh, Bu. Udahlah, yang penting murah, anak-anak suka, kita hemat. Malam harinya keluarga tadi mendadak terkapar memegangi perut. Rasa manis yang dinikmati ketika buka puasa tadi berubah menjadi penderitaan tak tertahankan. Aduh, perutku kayak diadu-adu mulus. Sama, aku juga, jangan-jangan gara-gara es buah tadi. Padahal bilangnya baru buat, tapi kok bikin sakit perut. Dasar penjual tidak amanah. Malam itu ketika para warga sedang semangat sholat isya dan taraweh, Bu Sari malah asik duduk santai menghitung uang jualan. Senyumnya lebar, tapi tiba-tiba ia mengaruk lengannya yang mulai memerah. Hehehe, laris manis, duit setembuk, besok jual yang lebih banyak lagi ah. Iya mah, kita untung banyak. Besok bantuin mama lagi ya. Aduh, apa ini kok gatel banget ya? Makanya mandi mah. Ngejek ya kamu, aku udah mandi tadi. Siang itu ada kajian Ramadan di masjid. Pak Ustadz berdiri di depan mimbar dan memberi tausiah tentang pentingnya jualan dengan jujur. Karena kemarin ada laporan keracunan setelah makan takjil. Bu Sari, takjilmu kemarin bikin anak saya masuk klinik. Gimana nih tanggung jawabnya? Hei, jangan main tuduh. Saya juga makan es itu nggak kenapa-napa. Kok bisa? Padahal banyak yang muntah-muntah. Jangan-jangan Bu Sari sengaja pakai bahan aneh-aneh. Kamu gak suka nggak usah beli, gitu aja kok repot. Bu, korbannya udah banyak. Ibu ini azab dari Allah itu pedih. Bu Sari terduduk lemas di depan rumahnya. Gatal-gatal tempo hari yang dianggap sepele sekarang menjadi luka yang semakin parah. Bau busuk dari luka itu membuat warga yang lewat mulai menutup hidung dan menjauh. Astaga, bau apa itu, Bu Sari ya? Badannya penuh luka-luka. Jangan-jangan itu azab dari dia nipu orang. Udahlah, jangan deket-deket, nular nanti. Pergi aja yuk. Aduh, gatel. Dinda, ambilin salep. Oh, gak, ambil aja sendiri, Ma. Di pagi yang mendung, Bu Sari terbangun dengan rasa gatal yang tak tertahankan. Luka-luka di tubuhnya semakin parah, bahkan sampai mengeluarkan cairan bau. Namun pikirannya masih saja terpaku pada uang dan uang. Aduh, kenapa makin parah sih? Tapi gimana lagi, aku harus jualan. Duit gak akan datang sendiri kan? Ma, udahlah istirahat aja. Lihat badan mama serem gitu ih. Udahlah diem. Kamu gak ngerti, utang numpuk, besok bayar listrik. Kalau gak jualan, kita makan apa? Mama ini susah banget dibilangin. Siang itu Bu Sari berjalan pincang menuju pasar. Orang-orang menatap Bu Sari dengan jijik dan menutup hidung mereka karena bau busuk yang menyengat. Namun Bu Sari tetap melangkah menepis rasa malu demi lembaran rupiah. Itu Bu Sari kan? Bau banget. Katanya sih gara-gara dagangannya bikin orang keracunan azab kali ya?
Ngapain sih bisik-bisik? Urus aja dagangan kalian. Sore itu Bu Sari kembali meracik es buah. Kali ini ia menuangkan cairan pewarna tanpa takaran, mencampur bahan-bahan kadaluarsa. Ma, ini parah. Jangan gitu, nanti orang bisa mati beneran. Lebay, orang beli juga seneng yang warna cerah. Udah jangan cerewet. Aku nggak mau bantu lagi. Terserah mama deh. Pergi sana. Aku nggak butuh kamu. Uang ini lebih penting. Meskipun bau tubuhnya makin parah, Bu Sari tetap berjualan. Hanya sedikit pembeli yang datang, itu pun ragu-ragu. Ayo, es buah segar, murah, cuma 2.000 aja, lumayan buat buka puasa. Kok kayaknya itu es dari kemarin deh. Baru kok, jangan suuzon, ini malah lebih manis dari kemarin. Bu, boleh coba? Jangan, nanti sakit perut ya tetangga kita. Bu Sari terduduk di lantai menghitung uang receh hasil jualan yang sedikit. Luka di tangannya kini bernanah, bau busuk semakin menusuk. Cuma segini? Kenapa sih? Apa mereka semua kompak mau bikin aku rugi? Malam harinya, beberapa warga dirawat karena keracunan. Dinda datang melihat kondisi warga yang makin parah. Maaf, ini semua salah mama. Aku gak nyangka bakal separah ini. Kami udah lapor ke aparat, penjualnya harus bertanggung jawab. Ini udah keterlaluan. Aduh, gimana ini? Tepat tengah malam, polisi mengetuk pintu rumah Bu Sari. Dia yang tengah menggigil kesakitan mencoba kabur, tapi tubuhnya sudah lemas tak berdaya. Bu Sari, kami minta Anda ikut ke kantor polisi. Ada laporan dari warga soal dagangan ibu yang berbahaya. Saya cuma mau cari makan, salah saya apa sih? Nanti ibu jelaskan aja di kantor polisi. Ayo Bu, ikut kami. Ruangan kantor polisi dipenuhi ketegangan. Bu Sari duduk gelisah, sementara beberapa warga yang menjadi korban keracunan masih melayangkan protes. Bu Sari, untuk saat ini Anda kami lepaskan, tapi penyelidikan masih berjalan. Saya nggak maksud Pak, saya cuma cari rezeki. Cuma cari rezeki? Anak saya keracunan gara-gara takjil ibu. Itu namanya bukan rezeki Bu, tapi dosa. Kalau nanti ada korban yang parah, polisi harus tanggung jawab, jangan sampai lepas gitu aja. Kami paham kemarahan kalian, tapi tolong tenang. Penyelidikan butuh waktu, tolong hargai kami. Saya janji nggak bakal jualan lagi. Bu Sari pulang dengan wajah pucat. Dinda menunggu di rumah dengan cemas. Ma, gimana di kantor polisi? Aku takut. Dilepas, tapi warga marah banget, mama pusing. Ya iyalah ma, mama sih maksa jualannya pakai buah busuk. Sekarang lihat kan akibatnya. Udah sana, jangan nambahin beban mama pusing. Pagi itu, Bu Sari terbangun dengan tubuh yang semakin gatal. Luka-luka di sekujur tubuhnya bernanah. Dia panik melihat di cermin. Dinda masuk ke kamar dengan ekspresi khawatir tapi kesal. Aduh, kenapa makin parah gini? Dinda, ambilin seleb, cepat. Mama lihat sendiri kan, Dinda udah bilang jangan jual yang nggak benar. Ini azab ma. Azab apaan? Ini pasti cuma alergi. Cepat ambilin selebnya. Sakit Din, gatel banget. Udah dibilangin ya dengar orang-orang pada sakit gara-gara es buah mama. Sekarang mama ngerasain sendiri. Udah, jangan ceramain mama. Mending bantuin cari dokter, jangan cuma ngomong. Bu Sari dan Dinda tiba di klinik. Beberapa warga yang sedang antri menutup hidung begitu melihat Bu Sari. Maaf bu, dokternya sedang sibuk, antri dulu ya. Aduh mbak, ini darurat. Lihat nih badan saya luka-luka semua, sakit banget. Tolonglah bu, mama saya kesakitan. Kami nggak bisa bantu bu. Ini harus dirujuk ke rumah sakit besar. Kenapa sih? Apa kalian sengaja nggak mau nolong? Nggak punya hati kalian? Beberapa warga berkumpul membicarakan keadaan Bu Sari. Beberapa ibu-ibu terlihat marah, sementara yang lain merasa iba tapi takut untuk mendekat. Pantasan anak saya muntah-muntah gara-gara takjilnya Bu Sari tuh. Nggak tanggung jawab banget. Makanya jangan rakus, udah dikasih untung masih aja mau nipu orang. Kasian sih, tapi siapa suruh nipu pas bulan puasa? Dosa double itu namanya. Di rumahnya, Bu Sari terbaring lemas. Luka-luka di tubuhnya makin membusuk. Bau busuk memenuhi rumah. Tapi sampai akhir, Bu Sari tidak mengakui kesalahannya. Apa salahnya sih? Mama cuma pengen cari uang buat kita. Mama kenapa harus sampai gini? Dinda udah bilangin kan? Mama nggak mau kita kelaparan. Mama pikir orang nggak bakal tahu. Tapi ternyata... Keesokan harinya, keranda Bu Sari diusung warga dengan enggan karena bau busuk yang sangat menyengat. Bahkan beberapa warga memakai masker. Ditambah lagi, hujan gerimis mengiring kepergiannya. Di ujung hidupnya, Bu Sari tak lagi dieluh-eluhkan. Tak ada air mata tulus, hanya bisikan dosa yang mengiringi kepergiannya. Semoga ini jadi pelajaran buat yang lain, jangan sampai serakah kayak Bu Sari. Maafkan Dinda, Mas. Semoga Allah mengampuni Mama.
Hahaha.